Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama kami ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena rahmat Allah lah pada malam ini kita bisa melaksanakan pengajian unsur dari taubat nasuha. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, masalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam beberapa hadisnya. Satu, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Dua, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tiga, ad-du'a miftahur rahmat. Doa itu kunci membuka gedung rahmat. Empat, ad-du'a nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya langit dan bumi. Lima, ad-du'a yaruddul bala. Doa itu menolak segala bahaya. Enam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Tujuh, ad-du'a jundun min ajnadillah. Doa itu tentara, sebagian dari tentaranya Allah. Dan masih banyak. Untuk itu doa itu mohon kepada Allah. Dan yang mohon itu harus menginsafi. Kita
itu tidak akan mampu untuk sesuatu yang akan datang. Apa yang akan datang? Untuk itu kita mohon kepada Allah. Pada tahun hijrah ini, pergantian tahun hijrah sekarang ini jatuh pada hari Ahad Wage. Menurut Nur Firosah, di dalam tahun ini panas maknawi. Persoalan sedikit saja bisa menimbulkan panas, gesraan, tukaran, mungkin sampai pembunuhan. Baik pun perorangan maupun daerah, apalagi antar negara. Ini memang sudah dibawa oleh tabiat tahun ini. Ibarat bintang matahari panas. Matahari itu panas. Dalam Al-Quran, sinar matahari itu disebut dia. Kalau sinar bulan disebut nurun. Wasyamsya diya'an wal qamara nur. Dalam surat Yunus. Wasyamsya diya'an, matahari cemerlang, wal qamara nurun, bulan itu bercahaya. Jadi sinar matahari itu disebut diyaun. Dia itu cahaya yang mengandung terang benderang, mengandung panas, mengandung berat, dan sumber langsung dari sumber cahaya itu diyaun. Panasnya nyingkap kegelapan yang meliputi separuh bumi. Panasnya bisa menimbulkan uap, beratnya bisa menimbulkan angin. Itu dia. Untung di sini tidak panas terus-menerus. Bagaimana kalau panas tanpa malam? Habislah seluruh manusia, sudah terbakar. Bagaimana kalau malam tanpa siang? Dingin terus, habislah semua jadi es, beku. Oleh kena pergantian, panas ganti dingin, dingin ganti panas, terang ganti gelap, gelap ganti terang. Akhirnya anget-anget kuku kita kerasan dunia. Nah, ini supaya kita tidak terlalu panas, ikut-ikut mendinginkan keadaan. Mohon kepada Allah supaya kita selamat. Karena tahun ini sedikit saja bisa terbakar. Kadang-kadang hanya uang 1.000 rupiah bisa bunuh pembunuhan. Harus diingat supaya dingin, negara dingin, ya, tenang, aman, tentram,
Begitu pula perorangan ini mohon kepada Allah, dan permohonan ini harus dibaca di lampiran ini. Di tiap buku kan ada lampir. Ini dibaca waktu malam, waktu menjelang malam dibaca, pagi dibaca, akan pergi dibaca, akan tidur dibaca, akan mengerjakan sesuatu, apa akan menyangkul tanah, apa akan buka kedainya, dibaca supaya kita dingin, tidak terlalu panas terbakar. Apa yang akan terjadi wallahu alam kita tidak tahu. Pokoknya doalah. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingatlah, yang dua ini doa selawat, tapi salimnya 2 kali. Pertama Allahumma sholli wa sallim, tapi yang terakhir wasallim, supaya kita selamat dingin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fallahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fallahu khairun hafizan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu supaya diamalkan. Mudah-mudahan
mau mengamalkan. Yang tidak mau ya silakan. Ini doa bukan khusus untuk kita, tapi untuk seluruh bangsa kita supaya diparingi dingin, nggak terlalu terbakar. Sekarang ini kan banyak kesenggol titik murup. Darahnya api, bulunya api, balungnya api, murup semua. Demo macam-macam, banyak urup-urupnya. Masalah pertama ini hubungan dengan tahun ini. Yang kedua masalah taubat. Masalah taubat. Ini bukan cuma ini pengajian menerangkan taubat nasuhah. Pengajian menerangkan taubat nasuhah dan mengajak sebagian bacaannya mohon ampun kepada Allah. Yang saya tulis di sini saya ambilkan dari sebuah kitab, namanya kitab Al-Azkiyah. Cuma yang ditulis dalam kitab Al-Dalud ditulis syair bahasa Arab, diambilkan dari sari-sari Al-Quran dan hadis Nabi. Bunyinya begini, saya baca dulu. Fattaubu miftahun likul li ta'atin wa asasukul lil khairi wa asasukul lal khairi ma ashmala. Fattaubu kalau mif itu berhenti sebentar. Fattaubu miftahun likul li ta'atin. Kata-kata kul berhenti sebentar. Wa asasukul lal khairi ma ashmala. Fattaubu miftahul likul li ta'atin wa asasukul lal khairi ma ashmala. Fattaubu miftahul likul li ta'atin wa asasukul lal khairi ma ashmala. Coba bisa dibaca. Fattaubu miftahul likul li ta'atin. Fattaubu miftahul likul li ta'atin. Fattaubu miftahul likul li ta'atin. Bait yang kedua, takwal ilahi madarukul li sa'adatin wa tiba'u ahwaro susyarri khabadila. Takwal ilahi madarukul li sa'adatin wa tiba'u
wa syarri habaila taqwal ilahi madarukul sa'adatin wa tiba'u'a wa syarri dibaca mulai fataubu miftahul likulli ta'atin takwal fataubu kurang kompak. Fataubu fataubu miftahul likulli ta'atin wa tasukul khairi asma taqwal ilahi madarukul lisadati wa tilahu'an wa syarri fataubu tahul likulli ta'atin wa tasukul khairi asma taqwal ilahi madarukul lisadati wa tilahu'an wa syarri sumber pengambilan dua bait ini satu dari ayat Al-Quran yang bunyinya at-taibunal abidunal hamidunas sa'ikhunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu sumber yang menjadi fataubu miftahul likulli ta'atin. Adapun sumber takwal ilah dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin. Baca nanti di buku ini. Jadi taubat itu menjadi dasarnya segala taat. Asasukul di taatin. Hawa menjadi titik sentralnya kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih artinya taubat itu? Taubat nasuha. Taubat nasuha itu
diterangkan di dalam Al-Quran surat Tahrim, di antaranya ayat nomor 8 surat Tahrim yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, hendaklah kamu tobat semuanya ilallah, kepada Allah, taubatan nasuka, tobat nasuka, tobat yang murni, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang ikhlas, yang bersih. Jadi nasuka murni, sungguh-sungguh, bersih. Ini perintah yang diperintah alladzina amanu. Semua orang yang amanu diperintah taubat kepada Allah. Nilai perintah ini wajib ain. Nilainya perintah wajib. Bagaimana kalau tidak mau tobat? Zalim. Dalam Al-Quran surat Hujurat, wa malam yatub faulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak mau tobat, mereka adalah orang yang zalim. Apa arti tobat? Tobat itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, taubat itu kembali. Taubat kembali. Adanya kembali, pernah meninggalkan. Kembali kemana? Tubuh, artinya kembalilah kamu semuanya. Kembali kemana? Ilallahi, kepada Allah. Apa latar belakang kita diperintah kembali kepada Allah? Semuanya kita, kalau kita dengar ada orang meninggal dunia famili, apa jawaban kita? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, dari Allah. Kita ini semuanya rumah sapi dari Allah. Allah Maha Suci. Kita dari Maha Suci. Allah Maha Sayang. Allah Maha Kasih. Allah Maha Adil. Allah Maha Benar. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Dermawan. Jadi kita ini dari yang Maha Suci, Maha Adil, Maha Benar, Maha Dermawan. Itu asal kita. Oleh sebab kita dari yang Maha Mulia, di sini mesti ada sifat asli kemuliaan. Maka kalau dihinakan orang gak terima dalam hati, karena di sini ada sifat karomah. Kalau kita dizolimi orang, pasti dalam hati kita ini menolak. Sifat zalim, sifat aneh. Di sini karena kita asal dari yang Maha Adil, jadi nolak kezaliman. Kita kalau dibohongi orang,
Bagaimanapun orang ahli pembohong, kalau dibohongi orang loro atine. Bajingan itu kalau barangnya dibajing loro atine. Di sini karena ada sidik, karena ada kebenaran, nolak dibohongi. Karena di sini kita dari yang maha hak benar. Kalau kita itu misalnya dihinakan orang, mesti menolak. Ditakaburi, menolak. Sama-sama dari zat yang maha besar, nolak. Sifat-sifat adil, sifat benar, sifat dermawan, karena kita dari yang maha asih. Semua sifat-sifat itu sifat asli manusia. Itu jadi hak kita. Jadi kita itu hak fadol, hak karomat. Tapi si manusia itu kadang-kadang melawan fitrotnya sendiri, ninggalkan fitrot, tidak mau bizolimi, dia mengerjakan kezoliman. Nah ini bertentangan dengan fitrot. Tidak mau dizalimi, ingin diadi sifat yang adil. Tapi kadang-kadang orang itu membuat kepada orang lain zalim. Itu pertentangan dengan sifat yang ada asli pada dirinya. Kadang-kadang dihinakan orang, memang sakit menolak. Karena di sini memang ada sifat karma. Tapi kadang menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, macam-macam. Begitu pula di sini jadi menolak sifat bakhil. Coba kalau dibakhili, sakit hati. Tapi kadang-kadang dia itu bakhil sendiri. Jadi ini sifat bakhil, sifat takabur, sifat kotor, pekerjaan kotor, ucapannya kotor, tindakannya. Itu pertentangan dengan asli sifat manusia. Manusia dari yang maha suci sudah tentu dalam ingin bertindak kesucian. Oleh sebab itu menyalahi fitrotnya sendiri itu dosa. Kalau dosa bagaimana? Harus kembali kepada Allah, itu kembali kepada fitrotnya. Jadi tubuh ila Allah, kembalilah kamu kepada. Maka ada dosa kepada Allah, dosa terhadap diri kita sendiri, dosa terhadap sesama manusia. Semua itu hakikatnya melanggar fitrotnya sendiri. Maka agama Islam itu agama yang menuntun fitrot manusia, fitrotallahil lati fataron nasa alaiha. Dibujuki loro atine, bojo wong apa? Menganiaya, tidak mau dianiaya, tapi menganiaya orang. Bahkan ada satu orang menganiaya jutaan manusia, menganiaya ribuan manusia. Mana contohnya? Koruptor besar. Itu kan menganiaya, makan darahnya orang banyak. Serigala itu
luarnya manusia, dalamnya sudah serigala. Hati-hati kalau mencari hakikat manusia memang sulit. Kalau dilihat manusia dari zahirnya angel, sulit. Sama-sama kulitnya sama, ono irung, ono kuping, yo kudu nganggo kupukan, nggo kupluk putih barang yo ireng. Tahu-tahu ngene iku setan, kan nggak tahu. Jadi setan itu musuh, wajib punya musuh. Sejelek-jelek manusia, manusia yang tidak punya musuh. Aneh. Nggak punya musuh kok jadi ya. Padahal punya musuh wajib, tapi musuh siapa? Setan. Musuh hawanya sendiri, wajib. Inna syaitona lakum aduun. Sesungguhnya setan itu lakum untuk kamu. Ada manfaatnya setan itu. Manfaatnya untuk musuh. Mubinun, yang jelas. Setan itu jelas, tidak samar. Lah kok tidak tahu karena dilihat dari kulitnya. Minal jinnati wanas, ada setan halus, ada setan kasar. Baik pun kasar maupun halus kan sama-sama setannya. Ibarat daun siri melumah mengkuripi dhewe putih lucu ginekit padha rasane, padha setane. Jadi ada setan yang berbentuk jin, ada setan yang berbentuk manusia. Semua setan mesti rojimun. Makanya kalau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kena tipu daya setan. Akan baca Al-Quran memang diperintah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya tidak tertipu oleh setan. Bagaimana kalau waktu membaca di dalam hati itu ada ingin dipuja orang, ya kena tipu podo ae. Gitu. Jadi tipuan itu ingin dipuja orang, wah nanti dapat juara, blok ya itu. Jadi kadang-kadang baca a'udzubillah itu sudah kena tipu, ya gimana? Hati-hati. Kadang-kadang kurang fasihatnya sampai ping pitu kan pernah. A'udzubillah kurang ada. A'udzubillah. Hati-hati itu memang halus. Kembali kepada fitrahnya itu namanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rujukan. Karena fitrahnya ini sudah dipegat, jadi rujukan. Kembali kepada posisi semula. Waktu manusia lahir, hadis menerangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia lahir di atas fitrah. Waktu lahir itu suci, tidak ada dosa kepada Allah, tidak ada dosa kepada sama manusia, suci. Waktu lahir itu lama-lama berjalan digoda. Di sini ada hawa lawan, hawa. Apa kita mohon tidak ada godaan? Napa ya napa? Saya tidak pernah mohon tidak ada godaan, mohon mengatasi
godaan. Nah, karena godaan setan gak ono, iblis gak ono, tambah enak. Ada setan, ada iblis, makanya iblis tidak mati-mati sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Ada iblis, kita itu enak-enakan, gak gelem ibadah, tidak ada lagi tambah ngelebosi. Jadi kita tuh mohon kepada Allah bisa mengatasi macam-macam godaan. Dan dosa kita ya Allah.